Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-84 hingga 90 dari surah Al-Mu'minun. Ayat 84 hingga 90 dari surah Al-Mu'minun yaitu menerangkan tentang Allah yang maha benar, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang pendusta. Sebelum ini orang-orang kafir mengatakan bahwasanya yang mereka warisi dari nenek moyang mereka itulah yang benar. Yang mereka warisi dari nenek moyang mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Mereka mengatakan bahwasanya berhala adalah juga Tuhan yang patut disembah. Padahal Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Orang-orang kafir juga berdusta, yaitu dengan menolak kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Padahal mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai seorang yang terpuji, yang memiliki akhlak mulia, yang dipercaya. Tetapi mereka mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang yang memiliki penyakit gila, sebagai penyihir, sebagai penyair. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah dongengan-dongengan orang yang terdahulu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berdusta, pendusta. Kemudian bukan hanya sampai setakat itu saja, mereka juga berdusta dengan mengatakan bahwasanya hari kiamat atau hari akhirat itu tidak ada. Tidak ada hari kebangkitan. Karena dengan akal fikiran mereka mengatakan apabila manusia mati, kemudian manusia dikuburkan, kemudian manusia menjadi tanah, tulang belulang hancur, maka mana mungkin manusia bisa diciptakan kembali seperti mereka hidup di dunia. Nah, mereka ini berdusta karena sesuatu yang belum terjadi kemudian mereka sudah menetapkannya. Padahal belum lagi terjadi, kiamat belum berlaku lagi. Dan apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan manusia kembali? Maka ada 3 pertanyaan di ayat yang berikutnya ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu dari ayat yang ke-84 hingga 90.
Pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, orang-orang kafir yang pendusta ini, yang pertanyaan tersebut apabila mereka jawab, maka jawaban mereka itu memperlihatkan dusta mereka. Jadi dengan jawaban mereka, sebenarnya mereka telah membuka diri mereka yang sebenarnya, yaitu mereka adalah para pendusta. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa mereka berdusta? Mengapa mereka begitu berani untuk berdusta? Maka jawabannya adalah karena dengan berdusta itulah mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah kekuasaan dunia, yaitu kekuasaan yang mereka pertahankan untuk mendapatkan maslahat dunia, kepentingan dunia, karena mereka akan diikuti oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka, maka disitulah mereka mendapatkan maslahat dunia. Jadi sebenarnya mereka berdusta adalah untuk mendapatkan maslahat dunia. Sepanjang zaman rupanya perangai manusia seperti itu juga sampai ke hari ini. Mereka sebenarnya mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tetapi mengapa orang yang berdusta itu mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar? Karena mereka menginginkan maslahat dunia. Ada kepentingan hawa nafsu yang mereka inginkan. Akhirnya mereka berani berdusta. Maka apabila pada hari ini kita melanjutkan tugas Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, maka pastilah pada hari ini kita juga akan didustakan oleh para pendusta tersebut, yaitu mereka-mereka yang mengejar maslahat duniawi. Maka siapkanlah diri untuk berhadapan dengan para pendusta, karena para pendusta itu ada pada masa Rasulullah. Para pendusta itu pun juga ada pada masa sekarang ini. Apabila dahulu Rasulullah menjalaninya, menghadapi para pendusta itu dengan sabar, dengan berserah diri kepada Allah, dengan memohon pertolongan Allah, maka pada hari ini pun juga kita demikian. Kita dengan berserah diri kepada Allah, dengan memohon pertolongan Allah, maka para pendusta itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena sebenarnya setiap yang berdusta itu mereka bukanlah kuat, mereka adalah lemah. Karena dusta itu sampai masanya akan terbongkar juga. Kata pepatah kita, sepandai-pandai menyembunyikan bangkai, maka satu ketika bangkai itu akan terbau juga. Maka biasanya hakim yang ada di pengadilan ketika ada pembicaraan untuk mengetahui siapa yang berdusta, karena yang satu ini mengatakan dia yang benar, yang satu lagi mengatakan dia pula yang benar, berselisih. Kalau dua-duanya benar tak akan mungkin berselisih, pasti salah satu di antara yang mengaku benar ini adalah salah, bermakna ada yang berdusta ini. Maka bagaimana cara hakim untuk mengetahui yang berdusta itu berdusta? Maka dipanggillah saksi-saksi. Nah, maka dengan saksi-saksi ini akan dapatlah diketahui yang berdusta itu siapa dan yang benar itu siapa. Maka hakim pada akhirnya menentukan, membuat keputusan yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Jadi hidup ini sebenarnya sama dengan yang dijalani dahulu oleh Rasulullah, bahkan oleh rasul-rasul terdahulu, yaitu oleh Nabi Nuh alaihi salam pada masanya, Nabi Ibrahim alaihi salam pada masanya, begitu juga Nabi Musa, hingga kepada Nabi Muhammad, hingga kepada kita pada hari ini. Maka mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini menjadi pelajaran, menjadi petunjuk bagi kita, sehingga apabila kita ikuti, maka mudahlah kita dalam menjalani hidup ini. Apabila ada nampak yang rusak, mudahlah kita untuk memperbaikinya. Apabila nampak ada masalah, maka mudahlah bagi kita untuk menyelesaikannya. Nah, disinilah kedudukan Al-Quran yang diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala sebagai kebenaran, yaitu yang menampakkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Apabila benar terlihat benar kemudian diikuti, dan yang salah terlihat salah kemudian dijauhi, maka tegaklah hidup ini dengan baik, berjalanlah hidup ini dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat, maka semua akan mendapatkan kebaikannya. Nah, inilah dia risalah setiap rasul yang diutus kepada kaumnya. Menjumpai kaum dalam keadaan buruk, diperbaiki. Ketika dijumpai kaum dalam keadaan salah, sesat, diberi petunjuk, disampaikan kebenaran, sehingga mereka kembali ke pangkal jalan, kepada jalan yang lurus. Inilah dia sebagai pengantar dari beberapa ayat yang kita pelajari sebelum kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian akan menterjemahkannya kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada mereka. Mereka siapa yang dimaksudkan? Rasulullah dahulu ayat ini turun di kota Mekah, ayat Makkiyah. Berarti siapa yang dimaksudkan? Penduduk kota Mekah, yaitu kafir, orang-orang kafir Quraisy. Liman, milik siapakah? Al-ardu, bumi. Wa man fiha, dan siapa yang ada di bumi itu. In kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Siapa yang memiliki bumi ini dan siapa yang ada di atas bumi, jika kamu mengetahui. Ini pertanyaan kepada siapa? Kepada penduduk kota Mekah yang kafir itu, yang musyrik itu. Apa jawaban mereka? Sayaqulun, mereka akan berkata, lillah, milik Allah. Oh, jadi mereka menyebut bahwasanya yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Langit, bumi, ya. Di sini bumi, ya, dan siapa yang ada di antara keduanya. Kul, katakanlah, afala, maka tidakkah tadhakkarun, kamu ingat, ya, mengingat bahwasanya pemilik bumi ini dan siapa yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Ingat baik-baik. Kalau kamu ingat pemilik muka bumi ini adalah Allah, maka mengapa kamu tidak beriman kepadanya? Kira-kira demikianlah tujuan dari pertanyaan yang diarahkan kepada mereka. Mengapa menyembah berhala? Itu dia, kalau ditambah lagi pertanyaan kepada mereka. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah Muhammad perkataan berikut ini kepada penduduk kota Mekah yang kafir itu. Man, siapakah? Rabbu, Tuhan, as-samawat, 7 lapis langit, langit, as-saba, yang 7 lapis langit. Wa rabbu, dan Tuhan, al-arsh, arash, al-azim, yang agung. Katakan perkataan berikut ini wahai Muhammad kepada penduduk kota Mekah, yaitu perkataan yang berupa pertanyaan supaya mereka menjawabnya.
Siapakah Tuhan 7 lapis langit dan Tuhan Arasy yang agung? Sayaqulun, ayat berikutnya, mereka akan menjawab, lillah, milik Allah. Jadi Tuhan yaitu pemilik 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu, dan Tuhan Arasy yang agung itu, pemilik Arasy yang agung, pengatur, penguasa Arasy yang agung itu adalah Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi jawaban orang-orang kafir itu benar atau tidak? Benar. Benar. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir yang sudah menjawab Allah, afala tattaqun, maka tidakkah kamu bertakwa? Mana tidakkah kamu memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, yaitu dengan tidak menyekutukan Allah. Semakin jelas ayatnya ya. Ayat berikutnya lagi. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Berarti ini qul yang keberapa ini? Yang ketiga. Isinya juga berupa pertanyaan yang diminta orang-orang kafir itu untuk menjawabnya. Yang jawabannya adalah sama. Jadi 3 pertanyaan yang jawabannya sama, yaitu jawabannya Allah. Allah, Allah. Man, siapakah? Biyadihi, di tangannya, malakutu, kerajaan, kulli syai', setiap sesuatu, kerajaan setiap sesuatu. Nanti kita akan sebut makna kerajaan, malakut, kerajaan tiap sesuatu. Wa huwa, dan dia, yujir, melindungi atau menolong atau memelihara, wala yujaru alaih, dan tidak ada siapa yang memelihara atau melindungi dari siksaannya. Tak ada siapa yang mampu untuk melindungi Allah, melindungi orang lain apabila Allah menetapkan siksaan ke atas orang tersebut. In kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Sayaqulun, mereka akan menjawab lillah, bahwasanya kerajaan-kerajaan segala sesuatu itu adalah milik Allah. Allah yang berkuasa penuh ke atas segala kerajaan itu. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, fa'anna, maka bagaimana kamu tusharun, dapat ditipu sehingga kamu dalam kepercayaan tidak mentauhidkan Allah, sementara kamu dalam jawaban ketika ditanyakan kepadamu, kamu menjawab Allah, Allah, Allah. Semestinya apabila kamu menjawab Allah, maka kamu mentauhidkan Allah. Maka mengapa pula kamu menyekutukan Allah? Maka bagaimana kamu bisa ditipu ini? Apa sebab kamu ini bisa ditipu? Nah, tadi apa sebabnya tadi? Sudah kita sampaikan di pengantar, apa sebabnya? Maslahat dunia. Kemaslahatan dunia, karena mereka ingin berkuasa, yang dengan kekuasaan ke atas manusia itu mereka mendapatkan kepentingan dunia. Istilahnya itu adalah yaitu sultan zamani, yaitu kekuasaan yang sementara, seperti yang sudah kita sebutkan dalam pengajian sebelum ini. Ayat berikutnya, bal, sebenarnya, atainahum, kami telah mendatangkan kepada mereka bil haq, dengan kebenaran, yaitu tauhid, telah diturunkan melalui Al-Quran kepada Rasulullah itu dengan kebenaran. Rasulullah pun menyampaikannya dengan kebenaran. Nah, mereka sudah mengetahui sebenarnya. Kalau mereka mau menggunakan akal fikiran mereka, maka mereka dengan jawaban-jawaban mereka, mereka sudah mengetahui sebenarnya Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mereka tetap juga menyekutukan Allah, wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya kamu sungguh adalah orang-orang yang pendusta, yaitu yang berbohong. Di mulut mengatakan Allah, tetapi dalam perbuatan tidak. Lain di mulut, lain cakap, lain buat. Ini kata orang kita, buat lain, perbuatannya menyekutukan Allah, cakapnya
mentauhidkan Allah. Itu namanya bohong. Tak sama antara cakap dengan buat. Jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, menerangkan tentang kisah Rasulullah pada masa dahulu ketika menyampaikan dakwah di kota Mekah. Rasulullah menyampaikan dakwah, isinya adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Mekah yang kepercayaan mereka itu adalah menyembah berhala, yaitu kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah, yaitu berhala. Ketika ditanya kepada mereka, mengapa kamu percaya kepada Allah sebagai Tuhan kemudian percaya juga kepada berhala? Mereka menjawab, ini berhala ini kami sembah untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Nah, itu alasan yang diada-adakan. Sebenarnya mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada kebenaran, sebab apabila mereka tunduk dan patuh kepada kebenaran, maka mereka tidak akan mendapatkan maslahat duniawi. Karena kalau patuh kepada kebenaran, mereka tak boleh berzina, mereka tak boleh mengambil riba, mereka tidak boleh berjudi. Sementara itu yang mereka inginkan, dan dari situ mereka dapat duit. Kan yang sekarang mafia itu kan dari situ juga dapat duit kan? Dari judi online dia dapat, dari praktek perzinahan yang ilegal sebenarnya, di situ dia dapat duit. Begitu juga lah rupanya pada masa dahulu, sehingga apabila kita lihat, oh maka mudahlah kita memahami apa yang berlaku pada masa sekarang ini. Tinggal lagi sekarang bagaimana menyelesaikannya. Tak ada penyelesaian yang lain kecuali merendahkan manusia yang sudah merasa tinggi itu, menghinakan manusia yang sudah merasa mulia itu, dengan memperlihatkan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Bagaimana caranya? Yaitu sampaikan terus kebenaran. Sampaikan terus kebenaran. Hari ini tak menerima, besok sampaikan lagi. Besok tak menerima, sampaikan lagi. Sampai kapan? Sampai mereka mati atau kita mati lebih dahulu. Nah, karena ada di antara mereka yang mau menerima sebelum mereka mati. Nah, seperti umpamanya yang menentang Rasulullah di awal-awal, kemudian setelah itu mereka menerima kebenaran, mereka beriman. Tapi sampai mati mereka tak beriman. Siapa tuh yang sampai mati itu? Paman Nabi sendiri itu sampai mati tak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal. Sementara paman Nabi itu mengetahui siapa Nabi itu sebenarnya. Mereka mengetahui silsilah nasab Nabi, perangai Nabi, akhlak Nabi. Mereka mengetahui Nabi seorang yang cerdas, orang yang pintar. Tetapi mereka tidak mau mengikuti Nabi, disebabkan kalau mereka mengikuti Nabi maka hilanglah mata pencaharian mereka. Itu istilahnya yang lain lagi ya. Hilang sumber keuangan mereka karena mereka hidup dengan kekuasaan yang mereka miliki itu. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita pindah ke tafsir. Ayat tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya untuk kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga lebih mudah bagi kita untuk memakaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apabila nanti kita baca satu makalah umpamanya, satu artikel, kemudian kita dengar berita umpamanya dari koran, umpamanya dari TV atau dari internet pada hari ini, maka mudah sekali kita memahaminya. Oh iya, apa sebab? Kita sudah mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran. Ayat 84. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad perkataan berikut ini. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Perintah dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi ketika mengatakan kepada orang kafir, sebenarnya Nabi
yang Nabi katakan itu bukan datang dari diri Nabi sendiri. Pertanyaan yang Nabi sampaikan kepada orang kafir itu adalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak ada yang dari Nabi. Nabi hanyalah menerima kemudian menyampaikan. Bermakna Nabi apa kira-kira? Berarti posisi Nabi, kedudukan Nabi hanyalah sebagai perantara, sebagai penyampai saja, sebagai penyampai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan Nabi lakukan, Nabi buat. Bahkan perkataan kul ini pun Nabi sebut juga. Sebenarnya kalau tidak ada kata kul ini pun sudah bisa difahami. Tetapi karena Allah berfirman kul, maka firman Allah kul itu pun disebutkan, tidak dihilangkan. Sama dengan kita lah, umpamanya kita punya anak, kemudian ada adik kita di kampung, berarti kan paman anak kita itu. Maka kita katakan kepada anak kita, nak, katakanlah perkataan berikut ini kepada pamanmu di kampung. Kul, wahai anak, katakan wahai anak, bahwasanya ayah akan balik kampung Jumat hadapan. Maka pergilah anak kita ini ke kampung, memberitahukan kepada adik kita itu, kepada pamannya. Maka anak kita ini akan menyampaikan apa kepada pamannya? Ayah akan balik kampung Jumat hadapan. Kira-kira sudah memenuhi tidak perintah ayah itu? Sudah. Tapi si anak ini karena jujur, apa yang dia dengar dari ayahnya itu juga yang disampaikannya kepada pamannya. Katakanlah itu disebut juga. Paman, katakanlah apa yang disebut oleh ayahnya itu juga yang disebutnya, untuk menerangkan bahwasanya yang diterima oleh Rasulullah itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar pesan, tetapi adalah firman Allah seutuhnya. Ini pemahaman dari kul yang ada banyak sekali di pangkal-pangkal ayat Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Sebenarnya ketika Nabi mengatakan huwallahu ahad, sudah cukup atau tidak? Sudah memenuhi, karena itulah yang Allah inginkan, yaitu Nabi mengatakan dialah Allah Maha Esa. Tapi karena Nabi mendengar dari malaikat Jibril alaihissalam, yaitu wahyu yang diturunkan, kul huwallahu ahad, seperti apa yang didengar, seperti itu yang disampaikan. Kul huwallahu ahad. Kul limanil ardu, milik siapakah bumi? Milik, lamut tamlik, lam menerangkan pemilikan. Kalau kita memiliki sesuatu, maka kita berkuasa ke atas sesuatu itu. Umpamanya kalau kita memiliki rumah, maka kita berkuasa ke atas rumah kita itu. Kalau rumah itu milik kita boleh jual atau tidak? Boleh. Kita boleh sewakan lagi? Boleh. Kita boleh ganti catnya? Boleh. Kita boleh roboh? Boleh. Apa sebab? Milik kita. Bermakna kita menguasainya. Memiliki bermakna menguasai. Tapi kalau rumah itu rumah yang kita sewa saja, bukan milik kita. Kita hanya menyewa saja. Boleh kita merobohnya? Tidak. Apa sebab? Sebab kita tidak berkuasa ke atas rumah itu karena kita tidak memilikinya. Kalau bumi ini milik Allah, maka Allah berkuasa ke atas bumi ini. Allah gempakan bumi ini, bisa? Mengapa tidak? Allah hancurkan bumi ini, bisa? Bisa. Mengapa tidak? Karena Allah yang memiliki. Adakah di sana selain Allah yang mengaku bahwasanya ini bumi ini miliknya? Tidak. Kalau memang ya milik Bapak, coba gempakan bumi ini. Tak bisa. Coba hancurkan bumi ini, tak bisa. Karena memang yang memiliki bumi ini, semua orang yang menggunakan akal pikiran ketika ditanya milik siapa bumi ini,
pasti semuanya akan menjawab milik Allah. Qul limanil ardu, milik siapakah bumi itu? Wa man fiha, dan siapa yang ada di bumi itu? Man bermakna kepada makhluk yang hidup. Siapa yang ada di muka bumi itu? Kalau yang di langit ada malaikat. Kalau yang di bumi siapa? Manusia. Manusia di bumi. Kalau manusia itu milik Allah, sebagaimana bumi itu juga milik Allah, manusia yang ada di muka bumi milik Allah, bermakna manusia itu dikuasai oleh Allah. Apabila Allah yang menguasai manusia, apabila Allah mematikan manusia, Allah berkuasa? Berkuasa. Membinasakan, mencelakakan manusia, Allah berkuasa? Berkuasa, karena Allah memiliki manusia. Hei orang kafir, yang menguasaimu adalah Allah, karena kamu milik Allah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, kalau kamu mempunyai ilmu tentang siapa pemilik bumi dan pemilik orang yang ada di muka bumi ini, maka coba jawab, siapa? Maka mereka pun menjawab, sayaqulun, mereka akan menjawab, lillah, milik Allah. Bermakna jawaban mereka itu benar? Benar. Hanya saja masalahnya bukan di jawaban itu, adalah di perbuatan yang mereka kerjakan. Qul afala tadhakkarun, katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu tak ingat bahwasanya Allah itu pemilik dan penguasa alam semesta ini, penguasa bumi dan penguasa kamu yang ada di muka bumi, yang berkuasa penuh ke atas apa yang ia miliki dan berkuasa melakukan apa saja yang ia kehendaki. Mestinya kamu merasa takut. Maka apa halangan bagimu untuk tidak beriman kepada Allah, pemilik bumi dan pemilik siapa yang ada di bumi? Apa halangan bagimu sebenarnya ini tak juga beriman? Kamu sudah tahu Allah, kemudian kamu tak juga beriman kepada Allah. Apa sebenarnya yang menghalangmu untuk tidak beriman? Kira-kira jawabannya apa tadi? Pitih. Oh, itu dia. Duit masalahnya, maslahat, kekuasaan duniawi, itu masalahnya yang menghalang tidak beriman. Karena apabila mereka beriman, maka bisa lagi mereka mendapatkan harta dengan cara haram? Tak bisa lagi mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil, karena Allah melarangnya. Sementara mereka ingin mendapatkan harta itu dengan cara yang batil. Kalau bisa merampas harta manusia, mereka akan merampasnya dengan keras. Selesai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua lagi. Ini pertanyaan ini dengan jawaban membuktikan mereka adalah pendusta. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man rabbus samawati sab'a, siapakah Tuhan pemilik 7 lapis langit, wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan arasy yang agung. Tadi pemilik bumi. Kalau bumi itu bisa dilihat? Bisa. Sekarang langit itu bisa dilihat? Ya, mungkin langit pertama bisa. Tapi kalau disebut langit yang 7, bisa melihat langit yang 7. Yang 1 ya bisa, tapi yang kedua, ketiga, keempat yang di atasnya lagi tidak. Kemudian di atas langit yang ke-7 ada arasy. Bisa orang-orang kafir itu melihat arasy? Tidak. Tapi orang kafir itu tahu tidak langit itu 7 lapis? Tahu. Orang kafir itu tahu tidak bahwasanya di atas langit yang 7 itu ada arasy yang agung? Tahu. Apa sebab mereka tahu? Sebab mereka menjawab, siapa Tuhan 7 lapis langit dan Tuhan arasy yang agung? Mereka menjawab, sayaquluna lillah, pemilik 7 lapis langit dan arasy yang agung itu adalah Allah. Ketika mereka menyebut Allah, bermakna mereka tahu bahwasanya langit itu 7 lapis, arasy itu ada di atas langit yang 7 itu. Ada tahu. Dari mana mereka tahu? Dari mata mereka tak bisa melihatnya. Dari mana mereka tahu? Berarti ada tetesan wahyu yang sampai kepada mereka dari Rasul yang terdahulu.
Karena telah diterangkan melalui Rasul-Rasul yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad siapa Rasul yang diutus? Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa siapa? Ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kalau di kota Mekah itu dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka mereka mendapatkan dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, dari generasi yang terdahulu, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan 7 lapis langit, Tuhan Arsy yang agung. Jadi mereka ini sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, mengenal. Dari mana mereka mengenal? Meskipun Rasulullah Nabi Muhammad baru diutus, mereka sudah mengenal dari warisan yang terdahulu. Semestinya melalui warisan yang terdahulu itu sudah cukup untuk mereka segera cepat beriman kepada Rasulullah. Tapi rupanya tidak. Apa sebab? Dunia itu dia yang menghalang. Sebabnya adalah dunia. Bermakna mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mau beriman dengan ilmu yang mereka punya itu. Semestinya dengan ilmu itu mereka segera beriman. Katakanlah, siapa Tuhan 7 lapis langit dan Tuhan Arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka mengatakan adalah Allah, pemilik 7 lapis langit dan pemilik Arsy yang agung. Kita tahu tidak Arsy itu seperti apa? Jangan Arsy lah, langit yang 7 itu seperti apa? Tapi kita percaya langit itu 7. Percaya. Kita percaya bahwasanya di atas langit ada Arsy. Dari mana kita percaya? Kan kita tak bisa mencapainya dengan panca indera kita, melalui wahyu yang kita terima. Jadi kita menerima kebenaran adanya langit yang 7 lapis, adanya Arsy yang agung. Kita menerimanya sebagai kebenaran, memang betul ada, adalah bukan karena kita dapat menangkap dengan panca indera kita, tetapi kita menerimanya karena keimanan kita kepada wahyu. Disinilah pentingnya wahyu, karena wahyu memberitahukan kepada kita apa yang tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Dan penting untuk mengetahui langit yang 7 lapis, dan penting untuk mengetahui Arsy yang agung. Apa pentingnya? Ini kalau kita tambahlah dalam kajian tafsir ini. Kajian ini kan penjelasan ya, tafsir, penjelasan. Apa pentingnya kita mengetahui 7 lapis langit? Apa kita akan berjalan-jalan ke langit yang 7 itu? Enggak. Apa gunanya kita mengetahui bahwasanya di sana ada Arsy yang agung? Untuk mengetahui kebesaran Allah. Apabila ciptaannya itu besar, langit besar, Arsy lebih besar lagi. Di dalam sebuah hadis dikatakan besarnya langit dan bumi ini perumpamannya kalau dibandingkan dengan belum lagi Arsy. Jadi ada langit bumi, ada kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi ada langit bumi, ada kursi Allah, ada Arsy Allah. Perumpamaan langit dan bumi dengan kursi adalah seperti anting-anting wanita yang berada di atas padang pasir yang luas. Nah, seperti apa tuh bandingannya itu? Anting-anting yang bergantung di telinga. Mana yang besar? Anting atau kalung? Kalung di leher. Mengapa kalung besar? Karena yang menanggung bebannya leher. Kalau telinga ini kan lunak kecil. Kalau kalung yang diletak di telinga ini macam mana? Maka ketika disebut anting-anting bermakna perhiasan itu perhiasan yang kecil. Maka perhiasan yang kecil berada di atas padang pasir yang luas. Seperti apa tuh? Tak bandingan sebenarnya kan? Tapi begitulah
kecilnya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Itu baru kursi. Kursi pula dengan arasy, kursi seperti anting-anting dan arasy itu seperti padang pasir yang luas. Nah sekarang perbandingan langit dan bumi dengan arasy bagaimana? Nah itu kan tak terbayang kan? Nah, betapa besarnya. Ketika kita memahami betapa besarnya ciptaan, betapa besarnya makhluk, bermakna yang menciptanya maha besar. Jadi ketika diberitahukan tentang ciptaan yang besar, langit yang 7 lapis, arasy yang agung, supaya kita memahami Allah yang menciptanya adalah yang maha besar. Semestinya kalau sudah memahami Allah itu maha besar, Allah maha besar, maka qul afala tattaqun, maka tidakkah kamu bertakwa? Apa makna takwa? Wiqayah, waqayaki wiqayah. Takwa maknanya dinding penghalang, pemelihara. Wiqayah, umpamanya kalau seseorang itu dahulu pergi ke medan perang, berhadapan dengan musuh, membawa pedang, maka yang ada di hadapan itu untuk menghalang pedang lawan itu disebut apa namanya? Perisai. Itu adalah wiqayah, sehingga pedang lawan itu tidak mengenai tubuh kita. Itu wiqayah. Jadikan perisai itu sebagai yang mendinding, yang menghalang kita dari pedang lawan. Jadi bertakwa maknanya perbuatan, yang perbuatan itu bisa mendinding kita dari murka Allah, dari siksa Allah. Maka ada kalanya Allah berfirman ittaqullah, ada kalanya ittaqun nar. Bertakwalah. Bertakwa kepada Allah sudah bisa kita fahami, biasa kita dengar. Tapi bertakwalah kepada api neraka, apa maknanya? Maknanya jadikanlah antara dirimu dengan api neraka itu ada pendinding, sehingga tak masuk, tak disentuh oleh api neraka. Jadi perbuatan takwa adalah perbuatan yang menghalang seseorang dari Allah, dari murka Allah yang akan menyiksanya, dari neraka yang akan membakarnya. Apa saja amalan takwa itu yang bisa menghalang kita dari siksaan, sampai mengambil duri di atas jalan yang ditempuh oleh manusia, kita ketepikan, kita ambil duri itu adalah amalan takwa yang bisa mendinding kita dari api neraka. Walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan sebutir kurma, itu pun juga bisa mendinding kita dari api neraka. Afala tattaqun, maka sekarang kamu udah tahu pencipta langit dan bumi ini, kemudian pencipta arasy yang agung, maka tidakkah dengan pengetahuanmu itu kamu mendindingi dirimu dari siksaan Allah, dari api neraka? Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya untuk dijawab atau tidak nih? Sudah tahu jawabannya, tapi mengapa dibuat juga berbentuk pertanyaan? Supaya untuk mengokohkan lagi pertanyaan itu yang jawabannya tak mungkin yang lain. Kalau mereka tak buat juga, betul-betul mereka ini tercela. Sudah tahu tetapi tak mau tahu. Sudah ingat tapi tak mau ingat. Kalau orang lalai, lupa, diingatkan, mau dia ingat setelah diingatkan. Bagus, terpuji. Sudah ingat tak juga mau menerima peringatan itu. Itu namanya tercela. Sudah berapa pertanyaan? Sudah 2. Yang ketiga lagi. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya malakut? Malakut ini mulkun, kekuasaan. Kulli syai', segala sesuatu. Kekuasaan. Mulkun, ada milkun, ada mulkun. Kalau milkun, milik. Umpamanya rumah ini milik saya, kendaraan ini milik saya. Kalau mulkun, umpamanya sultan itu punya mulkun, raja itu punya mulkun. Apa mulkun itu?
Ya, kerajaan itu milik dia. Tetapi ada orang yang memiliki, orang yang memiliki itu dimiliki pula oleh raja itu. Jadi orang memiliki tanah, tetapi orang yang memiliki tanah itu berada di dalam wilayah sang raja berkuasa. Maka orang itu dan tanah yang dimiliki oleh orang itu milik siapa? Milik raja. Itu mulkun. Jadi lebih tinggi lagi mulkun. Memiliki orang lain yang memiliki, atau memiliki milik orang lain, itu adalah mulkun. Kita ini punya milik juga atau tidak? Punya. Apa yang kita miliki sekarang? Rumah. Ada milik kebun? Ada. Berapa hektar sawit kita punya? 100. Itu milik siapa? Milik kita. Kita memiliki kebun. Kita memiliki kebun. Kita berkuasa ke atas kebun karena milik kita. Kita mau jual boleh. Kita mau ganti dengan tanaman yang lain boleh. Tapi kita pula dan kebun kita itu pula milik siapa? Maka alam semesta ini adalah kerajaan Allah, milik Allah. Allah memiliki siapa dan apa saja yang dimiliki oleh makhluk. Satu lagi, malakut. Tadi mulkun, kekuasaan. Malakut, ulama tafsir dengan ada penambahan kut, ada waw dan ta ini menerangkan kekuasaan itu kekuasaan yang besar. Kita bisa memiliki kebun, bisa, karena kebun itu bisa kita lihat. Tapi bisa kita memiliki yang tak bisa kita lihat? Apa yang tak bisa kita lihat? Yaitu yang berkaitan dengan alam yang gaib, yang berkaitan dengan yang tak nampak oleh mata. Kita manusia ini bisa tidak menguasai manusia yang lain? Bisa, karena manusia itu bisa dilihat dengan mata. Tapi kita manusia bisa tidak menguasai bangsa jin? Tidak. Apa sebab? Tak ada apa dia. Maka menguasai manusia ini mulkun, kerajaan. Menguasai bangsa jin itu satu lagi mulkun. Dan tak semua orang bisa menguasai bangsa jin. Tapi dulu ada. Siapa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menguasai bangsa jin? Nabi Sulaiman. Bermakna di sana ada mulkun lagi. Dan di sana ada mulkun lagi. Di langit ada mulkun tidak? Ada. Siapa yang ada di langit? Malaikat. Siapa yang mampu menguasai malaikat di langit? Nah, mulkun, malakut di tangannya seluruh malakut, bermakna seluruh kekuasaan yang ada. Siapa itu? Ada manusia yang mengaku dia menguasai semua kerajaan yang ada ini, yang nampak dan yang tak nampak? Tak ada. Wa huwa yujiru wa la yujaru alai, dan dia melindungi. Allah Subhanahu wa taala melindungi. Kalau disebut melindungi, biasanya yang dilindungi itu siapa? Orang yang lemah. Karena orang yang lemah biasanya minta perlindungan kepada orang yang kuat. Maka yang melindungi itu mana adalah yang kuat. Maka kita lemah, kemudian di hadapan kita ada musuh, kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada yang maha kuat. Maka Allah yujir, Allah adalah yang memberikan perlindungan. Siapa dahulu yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejaran kafir Quraisy yang akan membunuhnya? Rasulullah di malam hijrah. Maka Rasulullah pun pergi meninggalkan rumah di malam hari. Kemana Rasulullah pergi? Ke gua Thaur, gua yang kecil, hanya cukup untuk 2 orang saja. Kalau berbaring, maka kepala di mulut gua yang satu, kaki di mulut gua yang satu lagi. Itu kecilnya gua itu, bukan besar gua itu, kecil. Gua Thaur itu gua yang kecil. Kafir Quraisy pun sampai ke gua itu.
Kalaulah kafir Quraisy itu menengok ke bawah, ke mulut gua itu, nampak kepala Rasul atau kaki Rasul. Siapa yang melindungi Rasul dari kafir Quraisy yang mencarinya untuk membunuhnya? Wa huwa yujir, dialah Allah yang melindungi. Tak nampak oleh mereka Rasul itu. Sebesar itu badan Rasul. Abu Bakar mendampingi, menyuruh aja mereka sedikit tengok, nampak sebenarnya itu. Tapi tidak. Bahkan Allah kirimkan pula tentara yang menipu mereka. Kalah mereka dengan tentara yang lemah. Apa tentara itu? Laba-laba yang membuat sarangnya. Tak mungkin ada manusia dalam ini, ada sarang laba-laba ini. Kalau ada manusia dalamnya pasti sarang laba-laba ini tak ada. Tertipu. Karena Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Dialah Allah yang memberi perlindungan, wala yujaru alaihi, dan tidak ada siapa yang bisa memberikan perlindungan kepada siapapun kalau Allah menyiksa orang tersebut. Apabila Allah menyiksa Qarun, ada siapa yang bisa melindungi Qarun? Tidak. Ketika Allah menyiksa Fir'aun dan tentaranya, ada siapa yang bisa melindungi Fir'aun dan tentaranya? Tidak. Wala yujaru alaih, bermakna Allah yang melindungi dan tidak ada siapa yang bisa melindungi yang lainnya dari siksaan Allah. Bermakna Allah itu adalah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ditanyakan kepada orang kafir itu, siapa yang melindungi? Karena penduduk kota Mekah itu tahu betul siapa yang melindungi itu. Karena ada kejadian pada masa dahulu, maklum, populer. Siapa yang melindungi Ka'bah dari tentara Abrahah, tentara yang bergajah dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah? Siapa? Mereka. Nah. Maka Abdul Muttalib, siapa? Abdul Muttalib, datuk Rasulullah, dah berserah diri kepada Allah, menyerahkan Ka'bah itu kepada Allah. Allah yang akan melindungi. Maka bergeraklah tentara bergajah dari Yaman. Bergajah tentara itu. Gajah itu lebih besar dari kuda. Besar. Kalau kuda aja susah jatuhnya, apalagi gajah. Susah jatuhnya, susah untuk dikalahkan. Bergeraklah dari Yaman sampai mau masuk ke Mekah di Wadil Muhassar, yaitu satu lembah di Mina sekarang ini. Gajah itu tak bisa bergerak ke depan, ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke belakang bisa, tapi ke depan untuk masuk ke kota Mekah tak bisa. Apa sebab? Sebab kota Mekah itu dilindungi oleh Allah. Cukup sampai di situ Allah melindungi kota Mekah, melindungi Ka'bah? Enggak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung-burung kecil, bukannya besar. Bukan burung Garuda. Burung Garuda besar atau kecil? Kecil burung ababil. Burung kecil membawa batu kecil. Mana mungkin burung kecil bawa batu besar? Maka membawa hijarah, batu-batu kecil. Tapi batu kecil itu min sijil, dari neraka. Tarmihim bihijarah min sijil. Dilemparkanlah batu itu oleh burung ke tentara yang bergajah itu. Tunggangannya gajah. Seperti apa jadinya? Ka'asfim makul, tentara bergajah itu seperti daun dimakan ulat. Seperti apa daun dimakan ulat? Ada sisanya? Tak ada. Kalau daun dibakar masih ada abunya. Tapi kalau daun dimakan ulat, tengok, habis sudah, tak ada sisanya. Gajah yang besar tadi kena batu kecil, tak ada sisanya. Apa sebab? Batu itu menghancurkan seluruh tubuh gajah itu. Tak tersisa. Tulangnya yang besar-besar itu, yang kuat itu, habis seperti daun dimakan ulat. Siapa yang melindungi?
Semua penduduk kota Mekah tahu yang melindungi Ka'bah itu adalah Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang melindungi? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, mereka ada punya ilmu itu. Sayaqulun, mereka menjawab, lillah, Allah. Bermana benar jawaban mereka itu. Jawabannya benar, tapi perbuatan mereka, itulah dia manusia. Pada hari ini pun juga ada yang seperti itu. Tahu kamu ini halal, tahu. Mengapa kamu buat? Tahu. Ini haram, tahu. Mengapa yang haram ini juga yang kamu ambil, yang halal kamu tinggalkan? Itulah hanya itulah yang masalah pada hari ini. Kul fa'anna tusharun, maka bagaimana kamu bisa ditipu? Tusharun ini dari kata sihir. Sihir itu maknanya dari sisi bahasa adalah pembalikan pandangan. Pandangan itu dibalikkan. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun dahulu menyihir mata manusia, tali yang dilempar, tapi manusia melihatnya seperti ular, karena pandangan itu sudah dibalikkan. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, itu bukan sihir. Maka bukan pandangan manusia yang terbalik. Enggak. Ketika manusia melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka melihat ular, memang tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Karena itu bukan pembalikan pandangan, bukan pandangan yang terbalik, tetapi tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Kalau perbuatan ahli sihir, bukan tali itu yang berubah menjadi ular, bukan. Pandangan manusia. Kalau manusia tak terbalik pandangannya, tali akan terlihat tali. Maka tukang sihir dengan tukang sihir tahu dia, ini sihir ini. Karena sama-sama tukang sihir punya ilmunya. Maka ketika tukang sihir melihat yang dilemparkan Nabi Musa adalah tongkat dan berubah menjadi ular, maka tukang sihir ini tahu, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir ini mukjizat, ini bukti Nabi Musa Rasul. Akhirnya tukang sihir bersujud, beriman kepada Allah. Bal atainahum bil haqq innahum lakadzibun. Sebenarnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada mereka penduduk kota Mekah, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dusta ketika ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab Allah, 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 tetapi dalam perbuatan mereka menyekutukan Allah. Mestinya kalau mereka menjawab Allah, mereka mentauhidkan Allah, tetapi rupanya mereka menyekutukan Allah. Perangai yang seperti itu akan kita jumpai pada hari ini juga. Di mulut Allah, 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 tapi perangainya menyekutukan Allah. Perangai setan. Lambat sikit setan. Kalau mau kuat bisa juga angkat suara sikit lagi, setan perangainya. Jadi ada manusia yang seperti itu hingga ke hari ini ada. Lalu tinggal lagi kita mestilah memiliki ilmu cukup seperti dahulu yang Allah berikan kepada Rasulullah, supaya kita berhasil pula dalam berdakwah kepada manusia pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.